What's up lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Di video kali ini saya sedang berada di Kampung Sukamenak 2, Desa Sukamenak, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Teman-teman semua, di sini saya sedang berada di tengah-tengah makam, teman-teman. Tuh, bisa dilihat kan? Dan di sini ada informasi warga pernah mengalami kejadian mistis. Nah, jadi saya ketika di sini saya mau bertanya, bersilaturahmi kepada warga di sini yang mempunyai anak seorang perempuan cantik tetapi berani untuk tinggal di sini. Nah, dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat beribadah puasa gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik selama 1 bulan penuh ini. Oke, jadi tidak panjang lebar, yuk kita langsung saja datang ke rumah seorang mahasiswa cantik yang tinggal di dekat kuburan. Oke teman-teman, nah ini tugunya ya, Tugu Desa Sukamenak, Kampung Sukamenak 2. Di sini banyak banget makam dan mohon maaf Pak, ya. Ini saya mau ketemu sama mahasiswi Cirebon yang tinggal di sini, perempuannya itu cantik gitu. Oh iya. Oh namanya Neng Vina betul? Vina Sarang Ali. Oh iya iya, ini saya mau ketemu sama Neng Vinanya. Oh, iya, nah. Oh itu rumahnya itu ya? Iya, nah. Oh yang gending itu berarti benar-benar deket makam rumahnya ya? Dekat makam gitu. Oke. Yuk makasih ya Pak informasinya Pak. Nanti saya ikuti jalan ini aja. Makasih. Oke teman-teman, tadi saya baru ketemu sama salah satu warga yang tinggal di sini dan memberitahu rumahnya Neng Vina begitu. Nah ini jalannya ini membelah kuburan ya. Membelah kuburan buat nyampe ke rumahnya Neng Vina. Tuh teman-teman, ini pemakamannya dan ini sebetulnya cukup luas ya. Di sebelah sana juga di seberang itu ada pemakaman juga cukup luas. Dan ini pemakaman ini dibelah oleh jalan desa ya. Jalan desa seperti ini luasnya cukuplah untuk kendaraan seperti mobil, motor seperti itu bisa masuk. Tapi lokasinya ada di hutan perbukitan yang berada di Desa Sukamenak. Nah seperti biasa teman-teman, kalau misalkan sedang ada di kuburan, kita itu harus mendoakan ya, mendoakan kepada jenazah almarhum almarhumah yang tinggal di kuburan ini supaya mereka mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan alam kuburnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kita langsung aja berjalan ke rumahnya Neng Vina. Dan jalannya seperti ini ya, jalan setapak. Kebayang ya kalau misalkan Neng Vina ini seorang mahasiswi tinggal dekat kuburan, cantik pula, tetapi kalau mau pulang ke rumah harus melewati jalan seperti ini, melewati kuburan. Apalagi kalau pulangnya kemalaman, serem juga ya. Ngeri begitu teman-teman. Ya semoga aja Neng Vina tetap sabar dan tawakal, mempunyai rumah dekat pemakaman seperti ini. Kebayang juga ya kalau lewat ke sini calon jodohnya gitu ya harus kuat nyali, kuat mental. Jadi ibaratnya mungkin sama orang tuanya uji mental juga, uji nyali. Kalau lewat ke sini harus berani. Dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh wanita cantik yang tinggal di hutan belantara. Di pedalaman. Nah ini Neng Nenden Sri Fujia.
Akhirnya kita bisa main lagi ya ke rumah terpencil dekat kuburan, betul ya? Ya, bersilaturahmi karena silaturahmi itu menambah rezeki, menambah saudara. Oke, yuk kalau gitu kita langsung aja yuk ke rumahnya Neng Vina. Oke teman-teman, alhamdulillah saya dan Nenden sudah sampai di rumah Neng Elvina ya. Neng Elvina ini seorang mahasiswi yang tinggal dekat dengan kuburan seperti itu. Dan di sini saya Mr. Nazar dan Neng Nenden Sri Fujia akan bertanya kepada Neng Elvina dan Bapak atau orang tua dari Neng Elvina tentang pengalamannya hidup tinggal dekat kuburan. Nah, untuk sesi tanya jawabnya akan dipandu oleh Neng Nenden. Dipersilahkan. Oke. Nah, sebelumnya ini perkenalan diri dulu ya, Neng ya. Neng namanya siapa, Neng? Elvina teh. Oh, Neng Elvina. Berarti nama panggilannya Ella apa Vina? Oh. Kalau di sini Vina, tapi kalau teman-teman mah biasanya manggilnya El. Oh, Neng El. Oke. Nah, Neng El sendiri ya sama Bapak berarti di sini tinggal udah berapa lama? Kalau saya sih dari lahir tinggal di sini, jadi sekitar 21 tahun. Oh, 21 tahun ya. Kalau Bapak? Ya saya udah 23 tahun. 23 tahun ya, Pak ya. Oh iya, tadi Bapak belum ditanya sama Bapak siapa, Pak? Ya kalau daerah Sunda biasanya kan dipanggilnya sama anak ya, biasa aja. Iya. Bapak Pina aja. Oh, Bapak Pina. Bapak Pina. Ya, jadi nama panggilan dari anaknya ya, Iya, Pak ya, iya. gitu. Ini kan ngomong-ngomong di belakang itu Bapak rumahnya dikelilingi sama kuburan ya. Iya. Kalau menurut info-info dari masyarakat itu kan kalau dekat kuburan biasanya ada hal-hal mistis ataupun hal-hal gaib di luar nalar manusia. Iya. Kalau Bapak sama Neng sendiri itu gimana selama tinggal di sini, mungkin pernah mengalami atau pernah dengar apa gimana tuh? Kalau saya pribadi ya, kalau mengalami ya belum pernah. Iya. Tapi kalau cerita-cerita orang-orang kan memang banyak yang kejadian yang aneh-aneh kita ada gitu kan. Iya. Ya seperti daerah makam itu dekat jalan itu kan ada makam. Biasanya kalau orang-orang lewat sekitar tengah-tengah malam, katanya itu kan Iya. ada yang bilang di situ ada perkampungan, ada keramaian, ada pasar, ada hiburan, katanya gitu. Iya. Tapi itu kan itu cuma kata orang-orang yang pernah lewat ke situ. Iya. Mungkin orang-orang baru yang lewat, tapi pengalaman saya alhamdulillah belum pernah gitu. Oh gitu. Walaupun saya kadang-kadang musim kemarau gitu kan ke sawah. Iya. Ke sawah itu kan kadang malam, kadang jam 3, jam 1, jam 12. Tapi alhamdulillah nggak pernah nemu yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau kata orang-orang mah di sana itu kayak ada pasar bukan kuburan gitu ya, Pak ya? Iya, kalau kata orang-orang malah katanya ya, yang baru-baru ini ya kan baru yang sebulan sebelakang ini. Lalu, Iya. Ada orang dua motor yang depan itu kan mungkin iring-iringan ya. Iya. Yang depan itu ada yang ngikut. Tapi yang sama yang pakai kendaraan itu nggak terasa. Yang kelihatannya sama yang belakang. Iya. Katanya itu ada yang ngikut, hati-hati, cuma gitu aja. Oh, jadi ada yang ikut naik ke motornya. Iya. Iya, jadi penumpang gitu ya. Nah, Iya, ya kelihatannya nggak bisa yang di belakang lihat, tapi yang jadi sopirnya dia nggak ngerasa ngebonceng siapapun gitu ya. Iya gitu. Itu sosoknya kayak gimana sih, Pak? Ya sosoknya dibilang perempuan yang nggak seperti perempuan, dikira-kira yang itu kayaknya hitam gitu aja. Oh, hitam. Hitam. Ya sosoknya sosok manusia tapi nggak
nggak ada, bukan perempuan, bukan laki-laki. Oh gitu gitu, ya. serem juga. Itu teh jam berapa Pak Ya kejadiannya? sekitar di atas jam 9 lah. Oh, tengah malam ya berarti Iya. ya. Tapi saya ngeri yang tadi cerita yang ada perkampungan, terus ada pasar, itu yang melihatnya orang yang lewat atau gimana Pak? Atau menurut Ya warga di itu sini? kadang-kadang yang nggak setiap orang Mengalami gitu. ya. Enggak. Yang kebetulan. Ya mungkin cuma ya. yang kebetulan aja. Apa mungkin itu orangnya lagi pikirannya lagi Kosong. nggak konsen, Lagi pikirannya konsen. kosong. Hmm. Tapi ya saran saya mah kalau memang lewat malam-malam itu ya kita berpikir aja gitu. Oh gitu ya, berzikir, ada adabnya juga ya. Iya, kalau lewat ya klakson gitu mungkin. Iya, kan. itu adab, ibaratnya mah punten, permisi Iya, ke iya, kuburan iya. gitu ya. Iya, Meskipun seperti makhluk itu. goib juga itu makhluk ciptaan Tuhan yang tetap saja kita harus menjaga adab karena Iya, sesama makhluk iya. hidup. Jadi tidak mengganggu juga. Iya. Ya bisa dikatakan mungkin ya Pak, pasar goib mungkin kamu ibaratnya iya. gitu. Iya, pasar goib. Itu mendengar atau melihat juga itu Pak, kata orang-orang yang pernah mengalami. Ya pokoknya bukan mendengar, cuma melihat. Oh, bahkan melihat. Melihat. Innalillahi astagfirullahaladzim, memang agak serem juga. Iya. Saya juga yang ngerekam agak merinding ini. Itu tuh kejadiannya tengah malam juga ya Pak ya? Jam Sekitar malam. jam berapa Ya, tuh? ya sekitar atas jam 9 ke atas. Oh, jam Oh, 1, jam 9 ke jam atas. 2 gitu ya Pak ya? Iya. Heeh. Nah itu katanya juga ada semacam apa hiburan gitu Pak? Iya Itu mungkin gimana? ya dari Hiburan situ gimana? juga. Itu dekat-dekat kan ada gapura. Ya Iya. itu di situ gitu. Oh, di sana ya. Hiburannya kayak dangdut gitu apa Ya. Islam bagaimana Pak? Ya seperti hiburan saya zaman-zaman dulu gitu kan. Oh, mungkin layar tancap gitu ya Pak ya? Layar tancap. Oh, gamelan. Oh, gamelan. Ya. Iya, jadi memang identiknya sama gamelan juga sih kalau Kalau yang hal gaib, hal ya. gaib. Nah, kalau Neng Elvina sendiri ini kan bisa dikatakan anak muda zaman now gitu ya. Mungkin suka dengan hiburan seperti itu. Nah, itu Neng Elvina sendiri pernah mengalami nggak di sini? Dengar-dengar mungkin gitu, kok ada rame gitu. Saya pribadi sih belum pernah ya, alhamdulillah. Ya kalaupun mendengar sesuatu gitu ya positif thinking aja gitu. Oh, positive itu, thinking. Ya, mungkin itu Bukan yang itu Ya. mungkin kucing atau tikus ya, gitu ya. Oh, jadi iya. positive thinking aja. Jadi kitanya nggak takut ya Ning ya. Ya, jadi kitanya nggak takut kalau misalkan kitanya mikir yang aneh-aneh malah tambah takut, terus suka ya Bawa-bawa. Iya, bawa-bawa. Nah, iya sih bener. Tapi Neng kan berarti sekarang mahasiswa ya. Iya. Sekolahnya di mana Neng? di Cirebon. Saya sekolah di Cirebon. Oh di Cirebon, iya. Berarti kalau misalkan dari Cirebon ke sini kan mungkin pernah kemalaman atau kesorean, Iya, itu gimana? Lewat sini kan pasti ya, lewat belakang. Ya kan kalau kuliah tuh kan sekarang kan pandemi, jadi ke kampus tuh kan jarang. Nah kalau ke kampus tuh pasti bolak-balik gitu kan. Nah pernah itu pulang malam sekitar jam 8-an itu masih di Maja. Terus kan pulang dijemput sama bapak. Oh jemput Ya terus ya alhamdulillahnya sih nggak pernah gitu, nggak pernah ngalamin sesuatu yang aneh gitu. Iya. Selama pulang dari Maja sampai ke sini alhamdulillah nggak pernah gitu. Oh Soalnya iya. mungkin udah terbiasa juga gitu. Ya dari kecil tinggal di sini. Berarti kalau lewat kuburan malam-malam sendirian mah nggak pernah ya, selalu diantar sama bapak gitu. Soalnya kalau cewek kan khawatir kan malam-malam lewat kuburan gitu. Nah kalau teman-teman sendiri nih biasanya mungkin ada yang ngajak main malam atau mungkin ada yang mau kesini malam-malam gitu, itu gimana nih mereka tanggapannya? Temen yang di sini apa yang dari luar daerah? Dari mana aja pokoknya temen Neng gitu. Oh kalau yang dari luar daerah sih belum pernah ada ya yang main malam kesini. Kalau temen-temen sih sering gitu main di sini sampai jam 9, jam setengah 10. Tapi ya biasa aja. Kalau ini juga katanya nggak pernah Mengganggu ya, gitu. mengganggu, nggak pernah ngejadi ngalamin kejadian yang aneh gitu. Ya kan kadang-kadang pas ada yang meninggal kan ya, kan teman-temannya kan biasa suka kesini. Iya. Kan kalau airnya kan jarang keluar, malah teman-teman yang di sini. Iya. Walaupun di sini rumahnya dekat kuburan, tapi alhamdulillah teman-teman malah kesini gitu. Oh, jadi Walaupun pas ada yang meninggal ya biasa-biasa aja. oh
gitu ya. Jadi mereka malah nemenin mungkin ya Nggak Pak ya. Ini anak Bapak sosok yang hebat gitu ya, pemberani. Bukan sosok. Seorang anak yang hebat, pemberani, Alhamdulillah. tinggal di dekat kuburan gitu itu ya Pak. Tapi masih tinggal di sini sama Bapak. Itu kalau boleh tahu nih ke Elvina sendiri, pernah gak ngerasa misalkan aduh ngeluh ini dekat kuburan takut ya gitu, atau menerima apa adanya betah gitu? Alhamdulillah enggak sih Menerima apa adanya ya, hebat. Ini anak yang patuh taat sama orang tua ya Pak. Meskipun tinggal dekat kuburan, betah asal dengan orang tua ya. Kalaupun jauh dari orang tua, kadang-kadang merasa sepi gitu ya, kangen. Pulang mungkin ya. Apalagi Neng dulunya pernah ngekos apa gimana? Iya, pernah sempat 2 semester sebelum pandemi. Oh, ngekos. Oh, 2 ini semester. ya, mahasiswa berarti. Iya. Kalau dulu SMA gimana? Di asrama di Maja. Oh, berarti mondok. Iya, Mondok pesantren ya. Nah, kalau selama mondok tuh Neng, pernah nggak ada kejadian-kejadian atau hal-hal mistis gitu? Ya kalau mondok mah ya pernah sih, pernah ngalamin kejadian, terus juga sering dengar gitu. Soalnya kan pesantrennya tuh di tengah-tengah hutan gitu, jauh ke Oh, pemukiman, iya. di gunung juga. Ya sering sih kalau misalkan malam-malam nih pengen ke air kan jauh ya, ke airnya harus turun dulu tangga. Ya suka ada yang cuci rantang tuh malam-malam jam Oh, 12. ngeri ya. Nyuci rantang. Iya, Waduh. suka ada apa suara kaki gitu, tapi kan mungkin itu mah yang lagi ke air gitu kan. Ya kalau suara kaki mah, kalau rantang sih ya malam-malam gitu nggak mungkin gitu ada yang Nyuci. rantang gitu malam-malam Oh. jam 1 jam 2 gitu. Oh, Tapi ya iya. mungkin udah biasa. Terus juga katanya dengar-dengar tuh satpam tuh kan kalau misalkan libur suka nggak ada santri, ustazah sama asatidnya tuh pada pulang. Nah kan cuma ada satpam aja. Sering lihat ada yang lewat, katanya tuh ada yang lewat dari asrama tuh kayak cewek gitu, tapi kan siapa gitu, soalnya kan pada pulang semua gitu. Ya terus katanya mah ya kalau misalkan ada santri baru tuh suka tiba-tiba ada darah aja di asrama tuh. Innalillahi, serem Padahal nggak banget. ada yang luka, nggak ada yang lagi dia. Katanya mah, kata yang udah lama di situ tuh itu tuh katanya tuh tanda biar si anak-anaknya tuh bersih gitu, enggak. Oh, tuh agak ngeri juga ya. Gitu. Iya, agak jorok. Iya, benar. Jadi ya bisa jadi seperti itu sih, banyak di tempat-tempat lain kejadian ya. Ibaratnya ngasih pertanda, ngasih isyarat supaya tempat ini selalu bersih. Iya. Nah, ini mungkin salah satunya di asrama atau apa kobongnya ya, kalau orang Sunda bilang kobong, itu tempat tinggal para santri. Di tempat Neng Elvina itu ada bercak darah, mungkin seperti itu ya. Agak serem juga. Gak ada orang tapi ada darah. Apalagi ada yang nyuci rantang tengah malam gitu ya. Siapa juga yang mau nyuci rantang tengah malam? Serem Terus juga. selain itu gimana Neng? Ada pernah kesurupan masal. Oh, serupan masal. Iya. Waduh, gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Itu kan anak maba mungkin ya, maba apa namanya, Mahasiswa baru atau saba? pesantren. Oh, santri baru lah ya. Iya. Heeh. Itu apa mungkin kan kebanyakan anak SMP, jadi mungkin masih keinget ke rumah gitu Ya. ya. Jadi pikirannya kosong. Itu mah dari asrama ini pindah ke asrama ini gitu. Jadi tiap Oh. asramanya tuh ada aja gitu yang ini. Terus Oh. barengan juga gitu ininya. Oh. kesurupannya. Itu masalnya berapa orang kalau boleh tahu? Sekitar 4-5 gitu. 5 orang. Iya. Waduh. Lumayan ya. Ya, Banyak asrama juga. tuh ada yang 2, ada yang 1. Itu dalam satu waktu. Iya. Jadi abis yang dari ini pindah ke yang ini gitu. Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah ke asrama gitu. Heeh. Pindah-pindah orang. Oh, pindah orang. Pindah orang gitu. Tapi Udah. masih satu asrama gitu ya. Waduh, ngeri juga. Itu awalnya teh kenapa? Maksudnya tuh lagi ngelamun apa gimana awalnya teh? Ya kurang tahu sih, soalnya kan saya di asrama yang atas itu kan Iya. kejadiannya di asrama yang bawah ya, yang lama. Kayaknya mah ada, katanya mah ya ada anak yang sering menyendiri aja gitu. Oh. Ya mungkin Ya lagi kemungkinan kan maklum anak baru Iya. baru pindah di kan di rumah ke pondok. Iya. Kadang-kadang anak-anak kan bisa ada yang melamun, kadang-kadang yang biasa ada yang anak yang melamun itu kan kadang setan kan bisa masuk. Iya, bisa iya. aja gitu kan. Betul. Iya. Oh.
Makanya ya pikiran itu gak boleh kosong ya. Iya. Setidaknya kalau sendiri diisi dengan zikir, ya Iya. mengingat Allah, jadi pikiran gak kosong. Apalagi ini yang namanya santri baru mungkin gitu ya, pindah orangnya, pindah tidurnya, pindah kebiasaannya Iya. gitu ya. Ke orangnya pindahnya dari rumah pribadi ke pesantren, terus kebiasaannya yang biasanya suka dilayani mungkin sama orang tua atau siapa gitu di rumah, sekarang hidup mandiri, terpisah dari orang tua gitu ya, nyuci sendiri, masak sendiri dan lain-lain sendiri. Mungkin agak jenuh mungkin. Jenuh, ini kangen mungkin Iya, sama sama orang orang tua. tua. Iya, Iya. betul. Nah, tadi Bapak kan tadi pernah sempat bilang juga katanya di sini sempat ada kuda. Itu ya Pak ya? Kuda. Ya tetangga nih, Nah, tetangga iya. sebelah. Nah, kan udah pulang dari sawah. Nah, malam sih enggak, cuma sekitar jam 7-an. Katanya kan orangnya pindah. Katanya ada kuda di situ tuh, katanya gitu. Ya. Lewat gitu. Ya cuma lewat aja. Iya. Ada orangnya aja. Nggak ada gitu. Mm-mm. Aneh ya, padahal kalau siang hari mungkin banyak orang atau mungkinlah orang sini gitu kan punya kuda ya pasti kelihatan gitu ya. Cuman ini munculnya malam aja. Oh, 7 malam. Berarti salutna ya lo Ya kalau sama Saripna kalau sudah. Iya. Sarepna atau dalam bahasa Indonesia senjakala gitu ya. Iya. Ya memang waktu-waktu itu ya waktu Kata orang-orang mah keluarnya setan. keluarnya Iya. setan, ya gak boleh keluar pas sarepna ibaratnya. Jadi harusnya diisinya dengan ibadah, sholat maghrib, sholat isya seperti itu ya. Jangan Iya. sampai keluar gitu ya. Oh emang seperti itu ya. Kalau kejadian lain Pak, ada lagi nggak? Yang mungkin di belakang ada yang baru meninggal gitu Pak. Itu Ya memang sih baru-baru ini ya, baru setengah bulan segini. Di pas belakang paling dari rumah ini paling 15 meter lah. Iya, Ada iya. yang meninggal gitu, baru-baru. Innalillahi wa Alhamdulillah, inna ilaihi raji'un. Pas buka jendela, pas lihat makam baru kan biasa kalau orang mungkin takut ya. Iya. Tapi saya alhamdulillah gitu. kalau Neng sendiri gimana kalau misalnya ada yang baru meninggal Neng? Iya sama, biasa aja soalnya. Biasa aja. Iya, soalnya udah biasa juga, malahan ada yang pernah dilampuin tuh sampai kelihatan banget tanah yang masih merahnya tuh. Oh gitu. Dilakuin di mana sama siapa? Si kuburannya tuh dilampuin sama yang Kalau di sini Oh, kan kalau dikasih. Center gitu. kalau mau dikuri kan malam ya. Malam kan bergelap pakai lampu sampai pagi gitu kan, gak dicabut lampunya. Oh, Pas iya. dari rumah tuh kelihatan gitu. tapi biasa aja sih soalnya Oh. udah Enggak, Biasa. anak saya kadang-kadang kan kalau malam itu kan pengen ke TV kan ke kamar mandi ya. Iya, iya. Ya ada sendirian. Sendirian. Pas Oh. kan biasanya pas pelangi belakang. Oh deket makam banget gitu ya, Iya, deket belakang, kuburan. iya. Tapi berani nengnya ya. Udah Pak, hebat Soalnya banget. sih di sini ditinggalin sendiri soalnya Oh. Malam-malam iya Oh, soalnya bapak sama ibu tuh kan suka ke Cirebon ya, ke Iya. saudara gitu atau enggak ke Jakarta ya di sini Mm-mm. yang sendiri. Oh, Wah, tapi berani berani banget gitu ya. ya, dan pernah mengalami apapun gitu ya, belum Ya, pernah mengalami kalau apapun. misalkan suara-suara mah ada tapi Heeh. positif Positif aja, Segitu mungkin lah. kucing, tikus ya gitu ya. Itu kalau misalkan buka jendela tuh lihat makam, langsung makam. Tapi berani aja gitu ya. Waduh, ini sosok lagi seorang perempuan yang hebat ya. 12 meterannya dari jendela itu tuh. Ini kalau Neng Nenden Kalau Pak saya mah, aduh, mau ke kamar mandinya di dalam rumah deket kamar, tinggal melangkah 5 langkah aja pengen dianterin Pak. borangan Pak. Borangan. Soalnya kalau misalnya rumahnya dekat kuburan udah nggak berani saya mah. Terus ini si Neng mah ditinggalin ya berani banget. Alhamdulillah. Iya, nah ini nggak tahu nih, ntar calonnya pemberani juga apa enggak nih? Sekarang harus pemberani apa? Kalau Tantangan juga ya. nggak berani, mungkin nanti kalau pengen ke kamar Main. mandi, mungkin diantar sama istri. Nah itu tuh mungkin secara tidak langsung satu syarat dari Bapak gitu ya. Kalau mau jadi calonnya Bapak Neng Elvina harus pemberani gitu ya. Jangan lembek, jangan sampai malah dianterin sama istrinya. Kebalik gitu ya Pak. Ini Neng Elvina ini usia 21 tahun nih. Mungkin kan yang namanya anak muda bukan punya sih ya. Entah punya atau enggak gitu ya. Ada cowok yang ngedeketin ibaratnya, terus datang ke sini, ternyata rumahnya deket makam, terus mundur lagi. Pernah mengalami kejadian kayak gitu nggak? Enggak sih. Oh, punya pacar? Adalah keras. Oh, ini apa teman dekat kayak gitu. Teman deket ya, boyfriend kalau orang Inggris bilang gitu ya.
Nah, tapi itu syaratnya harus pemberani, jangan lembek, dan harus pandai melihat situasi mungkin ya pada saat kita di kuburan ya kita bisa permisi dulu, bisa mendoakan ke almarhumah yang tinggal di kuburan gitu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Elvina ya, Bapak Vina, Neng Vina juga yang sudah berbagi pengalaman dengan kami gitu ya, berbagi pengalaman bagaimana hidup tinggal dekat dengan kuburan, dan pengalaman-pengalamannya mendengar cerita orang lain, ada suara dan penampakan-penampakan yang di luar nalar manusia. Tetapi intinya betul ya Pak, seperti Bapak bilang, kalau misalkan kita melewati kuburan, kita harus menjaga adab, etika, atau isyarat berupa klakson, dan jangan lupa apabila kita dekat kuburan harus ingat dengan kematian, bahwasanya setiap yang bernyawa akan mati. Makanya kita harus berbekal ketika hidup, betul ya Pak. Dan pesan dari Neng Vina juga ya, kalau misalkan kita dalam situasi tertentu mendengar suara-suara aneh lah, anggap saja itu suara kucing, suara apalah gitu ya, yang penting kita positive thinking gitu ya, jangan sampai negative thinking. Mungkin dari Neng Nenen ada? Oh udah, oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya silaturahmi dari kami, channel Nenden Sri Fujia dan Mr. Nazar. Terima kasih Bapak dan Neng Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.